Kita sering banget kan dengar cerita tentang hijrah Nabi Muhammad. Biasanya kita bayangin sebagai perjalanan pindah kota biasa. Tapi, gimana kalau saya bilang ini bukan sekedar perjalanan? Ini adalah salah satu operasi pelolosan diri paling cerdas dan strategis yang pernah ada dalam sejarah. Ini adalah kisah tentang gimana iman, kecerdasan, dan strategi yang matang bisa mengalahkan rencana pembunuhan paling rapi sekalipun. Pertanyaan utamanya tuh ini, coba bayangin, gimana caranya satu orang, cuma ditemenin sahabatnya, bisa lolos dari kepungan pembunuh bayaran profesional dari setiap suku besar di Mekah, yang mana mereka semua udah siap siaga di depan rumahnya. Ini kedengarannya kayak plot film thriller kan? Tapi ini nyata, dan inilah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Dan seperti semua kisah pelolosan diri yang hebat, semuanya selalu berawal dari sebuah krisis. Sebuah situasi yang udah bener-bener mentok, sampai pilihannya cuma dua, pergi atau binasa. Nah, yuk kita lihat dulu, emangnya ada apa sih di Mekah waktu itu? Biar gampang, kita bisa lihat ini dari dua sisi. Ada faktor pendorong yang memaksa kaum muslimin keluar dari Mekah, dan ada faktor penarik yang mengundang mereka ke sebuah tempat baru bernama Yathrib. Faktor pendorongnya udah jelas. Kondisi di Mekah udah nggak kondusif sama sekali. Tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan dari kaum Quraisy udah makin parah. Nah, di sisi lain, ada faktor penarik yang kuat banget. Ada undangan resmi dari masyarakat Yathrib. Mereka bukan cuma nerima ajaran Islam, tapi juga butuh banget seorang pemimpin yang bisa mendamaikan suku-suku mereka yang udah lama perang saudara. Bedanya tuh kayak langit dan bumi. Di Mekah, isinya cuma persekusi dan ancaman setiap hari. Sementara di Yathrib, ada tawaran jaminan perlindungan. Di Mekah, dakwah ditolak habis-habisan. Di Yathrib, wah, diterima dengan tangan terbuka. Jadi pilihannya jadi sangat jelas, antara tetap diancam kematian atau menyambut kesempatan buat membangun peradaban baru. Waktu para petinggi Quraisy lihat para pengikut Nabi mulai menghilang satu persatu ke Yathrib, mereka mulai panik. Mereka sadar ini bukan lagi masalah kecil. Mereka takut banget kaum muslim bakal bangun kekuatan baru di Yathrib yang suatu saat bisa mengancam jalur dagang utama mereka. Nah, kepanikan inilah yang melahirkan sebuah rencana yang super nekat dan brutal. Jadi, di gedung parlemen mereka yang namanya Darun an-Nadwah, Abu Jahal mengusulkan sebuah rencana yang jujur aja sangat licik. Gini rencananya, kumpulkan pemuda paling kuat dari setiap suku yang ada di Mekah. Terus, para pemuda ini akan mengepung rumah Nabi di tengah malam dan membunuhnya secara bersamaan dengan satu tebasan pedang serentak. Tujuannya apa? Ini yang paling cerdik. Supaya darah Nabi terbagi ke semua suku. Jadi keluarga Nabi nggak akan bisa menuntut balas ke satu suku tertentu. Secara teori, ini rencana yang sempurna, nggak ada celah. Tapi di tengah semua ketakutan dan hijrah yang dirakukan sembunyi-sembunyi, ada satu momen keberanian yang luar biasa. Umar bin Khattab. Dia justru mengumumkan hijrahnya di depan semua orang, di Ka'bah. Dia nantang siapapun yang berani menghalanginya. Ini nunjukin betapa besarnya keyakinan para sahabat, bahkan saat nyawa jadi taruhannya. Oke, jadi rencana pembunuhan udah siap dieksekusi. Pengepungan sudah dimulai. Tapi, disinilah ceritanya berbalik. Wahyu dari Allah udah memberitahu Nabi tentang konspirasi ini. Dan dari ancaman mematikan ini, kita beralih ke sebuah kontrastrategi yang begitu berlapis dan jenius. Perlu dicatat, ini bukan aksi solo. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah operasi tim yang terkoordinasi dengan sangat rapi. Tiap orang punya peran penting. Ali bin Abi Thalib jadi umpan, tidur di kasur Nabi buat ngecoh para pengepung. Putra-putri Abu Bakar, yaitu Abdullah dan Asma, jadi tim intelijen dan logistik, mereka yang bawa berita dan makanan. Lalu ada Amir bin Fuhairah, seorang pengembala, yang tugasnya menghapus jejak kaki mereka pakai kawanan ternaknya. Dan yang gak kalah penting, Abdullah bin Uraikid, seorang non-muslim yang ahli jalan, disewa sebagai penunjuk jalan. Ini nunjukin betapa pragmatisnya rencana ini. Mereka memilih orang dengan keahlian terbaik, gak peduli apa keyakinannya, demi kesuksesan misi ini. Dan inilah bagian paling jenius dari semua strategi ini. Tujuan mereka adalah Yathrib, yang lokasinya ada di utara Mekah. Tapi apa yang dilakukan Nabi dan Abu Bakar? Mereka justru jalan ke arah yang berlawanan total, ke selatan, dan bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari. Ini adalah langkah disinformasi yang brilian buat ngecoh para pengejar yang pasti udah menyisir semua jalur ke utara. Begitu para pengepung sadar kalau yang ada di tempat tidur itu ternyata Ali bukan Nabi, wah, mereka ngamuk sejadi-jadinya. Perburuan besar-besaran pun langsung dimulai. Seluruh Mekah gempar dan para pelacak jejak terbaik di seluruh Arab dikerahkan.
Biar makin semangat, para pemimpin Quraisy langsung bikin sayembara besar. Hadiahnya 100 ekor unta. Di zaman itu, ini jumlah yang luar biasa besar. Semacam dapat jackpot miliaran lah. Hadiah ini ditawarkan bagi siapa saja yang bisa menemukan Nabi Muhammad, hidup atau mati. Kebayangkan, gurun pasir langsung dipenuhi para pemburu hadiah. Pengejaran itu akhirnya membawa mereka sampai ke mulut Gua Thur. Para pelacak jejak udah yakin banget kalau target mereka ada di dalam. Dari dalam kegelapan gua, Abu Bakar bisa mendengar suara para pengejar, bahkan mungkin bisa merasakan getaran langkah kaki mereka. Deket banget. Ini adalah momen paling kritis, paling menegangkan dalam seluruh perjalanan ini. Di puncak ketegangan itu, saat Abu Bakar udah cemas luar biasa, Nabi dengan sangat tenang berbisik, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sebuah kalimat yang menunjukkan ketenangan dan keyakinan mutlak, bahkan ketika bahaya sudah ada persis di depan mata. Tapi bahayanya belum berakhir. Bahkan setelah lolos dari gua, muncul Suraqah bin Malik, salah satu pemburu hadiah paling hebat yang berhasil melacak mereka. Dia udah deket banget buat ngambil hadiah 100 unta itu. Tapi sebuah keajaiban terjadi. Setiap kali dia memacu kudanya untuk mendekat, kudanya malah terperosok ke dalam pasir. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai akhirnya Suraqah sadar. Orang yang dia kejar ini pasti dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar. Dan yang luar biasa, si pemburu ini berubah jadi pelindung. Dia nggak cuma minta maaf, tapi juga aktif menyesatkan para pengejar lain yang datang dari belakangnya. Nah, setelah melewati serangkaian bahaya yang bikin deg-degan itu, perjalanan yang penuh ketegangan ini akhirnya mendekati tujuannya. Suasananya pun mulai berubah. Dari yang tadinya soal pengejaran, sekarang jadi soal penyambutan. Total perjalanan ini memakan waktu sekitar 16 hari. 3 hari sembunyi di gua, dilanjutkan 7 hari perjalanan super berat lewat rute yang nggak biasa. Akhirnya, mereka tiba di Quba, sebuah daerah di pinggiran Yatsrib. Dan di sana, langkah pertama yang dilakukan adalah mendirikan Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Beberapa hari kemudian, barulah mereka memasuki pusat kota Yatsrib, dan sambutannya, wah, gegap gempita. Penduduk di sana udah lama banget nungguin kedatangan mereka. Dan untuk menandai era baru ini, nama kota Yatsrib pun diubah. Kota itu kemudian dikenal sebagai Al-Madinah Al-Munawwarroh, atau kota yang bersinar. Sebuah nama yang begitu indah, melambangkan lahirnya sebuah peradaban baru yang dibangun di atas fondasi iman, persaudaraan, dan keadilan. Jadi, setelah melihat semua detail dari kisah yang luar biasa ini, muncul satu pertanyaan menarik buat kita renungkan. Dari semua elemen yang ada, mulai dari strategi yang super cerdas, keyakinan yang nggak tergoyahkan, sampai dukungan komunitas yang solid, menurut Anda, manakah yang jadi faktor paling penentu dalam menghadapi sebuah tantangan yang kelihatannya mustahil? Sebuah bahan pemikiran yang menarik, bukan?